hadir pada siang hari ini narasumber-narasumber kita dari Pak Samsul Widodo, staf ahli Kementerian Desa. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi Pak Riki, Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi, makasih sudah hadir. Ada juga Pak Joni Eka Putra, Eksekutif Account Manager dari PT Pos Indonesia. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Pak. Wah, salam sehat, salam sukses nih semua. Pak Pajar udah hadir Pak Pajar, monitor Pak Pajar. Pak Hendi. Beli Hendi udah nih tadi beli Hendi. Alhamdulillah hadir Pak. Beli Hendi sudah nih, start saya tag ya. Oke. Assalamualaikum nih beli Hendi, gimana Bali? Waalaikumsalam. Alhamdulillah balik sudah mulai bangkit ini. Wah, mantap. Kang Pajar hadir, Kang Pajar. Oke, sambil menunggu kita mulai acara kita pada siang hari ini. Susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Pak Samsul Widodo, sambutan dan arahan dari Pak Samsul dari Kementerian Desa. Lalu berikutnya ada sambutan dan arahan dari Pak Joni Eka Putra selaku Eksekutif Account Manager PT Pos Indonesia. Dan sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman agen pos, BUMDes, dan UMKM nih, tips dan trik dari Beli Hendi sebagai agen pos The Flash di Bali, dan kita menunggu Kang Fajar, agen pos Fajar dari Bandung. Oke. Untuk acara pertama, sambutan dan arahan dari Pak Samsul. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Samsul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Saya merasa terhormat gitu ya, diminta hadir, dan saya selalu mendorong upaya-upaya bagaimana memperkenalkan peluang-peluang bisnis ke Badan Usaha Milik Desa. Karena saya sebagai staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga di Kementerian Desa, tentunya tugas saya adalah terus memperkenalkan nih peluang-peluang usaha apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Jadi ini sifatnya adalah business to business, dan forum ini kebetulan para narasumber ini ada Pak Riki, ada juga Beli Hendi dari Denpasar, dan Kang Fajar nanti yang selama ini sudah menjadi agen pos dan mungkin bisa berbagi pengalaman. Dan ke depan sebenarnya terus terang BUMDes ini harus terus-menerus diperkenalkan dengan model-model bisnis yang kira-kira BUMDes nanti bisa bekerja sama. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang itu ada 57.000 badan usaha milik desa dan lebih dari 6.000 yang sudah berbadan hukum. Jadi artinya adalah bahwa ini dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, pemerintah melalui Kementerian Desa mendorong bahwa badan usaha milik desa ini berbadan hukum. Sehingga pada saat melakukan kontrak bisnis akan menjadi semakin kuat posisinya. Jadi saya hanya membuka itu saja. Saya pikir nanti saya dengan Pak Joni, tentunya dukungan dari Pak Riki, terus-menerus mengundang kira-kira peluang-peluang bisnis apa yang bisa diperkenalkan, baik itu ke badan usaha milik desa, ataupun ke koperasi, ataupun ke UMKM, dan mungkin nanti sehingga nanti ke depan pilihan-pilihannya semakin banyak. Saya rasa itu saja, jadi selamat menyimak, selamat mendengarkan, dan semoga nanti bisa bekerja sama untuk membuka agen pos di daerah. Dan ada satu lagi yang saya baru ingat, bahwa sebenarnya kita itu ada sekitar hampir 10.000 pasar di seluruh Indonesia. Jadi mungkin nanti perlu juga dengan para pengelola pasar, siapa tahu mereka bisa membuka agen pos, sehingga nanti pelayanan pos itu bisa juga lebih cepat karena ada di lingkungan kerja para masyarakat desa. Saya rasa itu saja, terima kasih banyak. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Riki. Terima kasih.
Terima kasih Pak Samsul, semangat luar biasa. Karena BUMDes ini ternyata ada berapa Pak? 50.000 ya Pak? 57.000 Wuss. dan sudah 6.500-an lebih yang berbadan hukum. Wah, ini potensinya sepertinya BUMDes ini sangat luar biasa sebenarnya Pak untuk dijadikan agen pos ya. Betul. Potensinya sangat luar biasa. Tentunya nanti tergantung kepada PT Pos bagaimana memberi penawaran dan sebagainya. Kan? Siap. Makasih Pak Samsul buat sambutannya Pak Samsul. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih Pak Samsul. Sampai ketemu. Pak Joni, selamat pagi nih Pak Joni. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah Pak Riki. Oke. Mungkin sebelum sambutan dari Pak Joni, izinkan saya memutarkan video company profile PT Pos ya Pak. Boleh. Oke. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Oke. Ya, nih Joni, nanya dulu nih. Ini PT Pos banyak nih layanannya Pak. Iya, silakan betul. Pak. Silakan sekalian sambutannya Pak, arahannya Pak, gimana? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita sehat walafiat dan ketemu kembali di BUMDes Talk yang ke-23 ini. Yang saya hormati Pak Dr. Samsul Widodo, staf ahli menteri di Kementerian Desa. Yang saya hormati Pak Riki sebagai direktur di PT IAK, main agent agen pos B2B. Yang saya hormati juga Pak Fajar Bustaman, owner agen pos Fajar di Bandung. Yang saya hormati juga Mas Hendy, owner dari agen pos The Flash di Denpasar. Sekarang yang saya hormati juga teman-teman dari Dinas
DPMD Provinsi Jabar dan provinsi lainnya, dan juga dinas-dinas lainnya, serta dari Kementerian UMKM juga mungkin juga hadir di sini, saya sapa juga, dan para peserta webinar Bumdestalk 23 ini yang sudah join di grup WA Bumdestalk. Selamat bergabung di acara ini. Acara ini merupakan kegiatan rutin dari PT Pos Indonesia. Kita lakukan mingguan dan hari ini adalah yang ke-23. Temanya kita ambil yang beragam sesuai dengan kebutuhan, seperti tentang digitalisasi itu lebih dominan, kemudian tentang ekspor itu juga ada, kemudian bagaimana membuat konten, membuat landing page, dan tentu kali ini kita menghadirkan bagaimana usaha sebagai layanan agen pos atau kemitraan di PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada, dan kita menghadirkan masyarakat untuk bisa berwirausaha, menjadi pelaku usaha sebagai pengelola agen pos. Tentunya nanti akan kita dengarkan dari narasumber bagaimana sepak terjang teman-teman yang sudah sukses menangani pengelolaan agen pos, kunci-kuncinya apa saja, kemudian tip-tipnya apa saja, sehingga bisa beromset di atas ratusan juta per bulannya. Gitu. Apalagi saat ini dengan banyaknya pebisnis online, tingkat pengiriman barang tentu cenderung meningkat, dan tentu ini menjadi peluang bagi pelaku usaha dimanapun, UMKM, BUMDes ataupun koperasi maupun mahasiswa, bisa terlibat berwirausaha untuk mendapatkan cuan tentunya. Dan saya mengapresiasi Pak Riki, sudah terima kasih banyak atas waktunya untuk menyediakan kegiatan acara ini. Saya rasa itu, dan tonton terus sampai habis. Dan juga kami terima kasih, saya sudah kontak ke TV Desa, Pak Itu. TV Desa, siapa ya tadi, Pak Suko ya. TV Desa ini live dari akun TV Desa, dan tentunya ini akan bergerak terus sampai ke depannya. Kita akan coba bersama. Pak Riki, ini acara kita di live-kan Pak, di YouTube-nya. Wah, mantap nih Pak. Di Desa. Jadi ini supaya menggema ke manapun ya. Kita akan Terima kasih. ke Pak Suryo Koco. Pak Suryo Koco, terima kasih banyak sudah bergabung tentunya dan memfasilitasi untuk bisa melive-kan kegiatan ini, dan untuk kepentingan bersama bagaimana Indonesia bangkit dari sektor real, kita berwirausaha, dan teman-teman di desa itu bisa bangkit ekonominya dengan kehadiran Pos Indonesia di sana. Saya saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni, sebelum kita berpindah ke narasumber-narasumber lain nih, sepertinya narasumber ini sangat-sangat ditunggu-tunggu nih sama peserta. Tapi hanya peserta-peserta yang paham mengenai bisnisnya dulu. Buat teman-teman yang masih belum paham mengenai bisnis PT Pos, nah Pak Joni bisa jelasin nih, ada apa aja sih yang bisa dikolaborasikan antara PT Pos dengan teman-teman BUMDes nih Pak? Oke, kerjasamanya adalah teman-teman BUMDes itu bisa membuka peluang usaha, franchise agen pos. Kenapa? Karena peluang usaha ini selain dagangannya laku ya, bisa dijual secara digital ya. Kita ajarkan juga dapatkan, kita berikan ilmu tentang digitalisasi, bagaimana mengiklankan produknya sampai ke mancanegara, sampai ke provinsi lain, sehingga dagangannya laku tuh, dan gunakan kurirnya melalui PT Pos. Jadi dapat cuan selain jual produk, dapat cuan juga dari sebagai pengelola agen. Dapat imbal jasa dari omset yang didapat. Rata-rata itu antara 17 sampai 20%. Ada beragam itu, nanti hitungannya ada. Dan luar biasa tentunya dari kita dengarkan dari Pak Fajar aja nih sama Pak Hendy. Pasti Pak. Jadi nih BUMDes ini dapat double cuan dong ya Pak ya? Betul, dapat cuan. Jualan produknya sudah laku, dapat untung dari jual produk, lalu dapat imbal jasa lagi dari biaya kirim gitu ya Pak ya? Betul. Wah, mantep banget ini.
Ya silakan join nanti, join setelah dengar dulu, nanti kita join, kita bisa kasihkan nanti form pendaftaran dan sebagainya. Ya, siap, betul. Jadi layanan yang bisa dilayani oleh teman-teman agen pos ini nanti ada apa aja nih Pak Joni? Kira-kira nih. Banyak Pak, Selain dari yang kiriman tadi. Kiriman khusus, pengiriman paket, ke luar negeri, dan bisa juga ekspor juga ada, dan beragam. Pokoknya layanan kurir dan ekspor, teman-teman bisa melakukan layanan di agen pos. Dan kita beri pelatihan juga. Untuk bayar-bayar gimana Pak? Bisa? Oh, untuk layanan bayar juga ada, untuk payment ya, untuk pembayaran billing listrik, PDAM, dan sebagainya, itu ada di layanan agen pos. Jadi layanan keuangan, layanan kurir itu lengkap ada di situ. Di satu platform. Wah. Ini. Jadi udah benar-benar kayak buka kantor pos cabang dong ya Pak ya? Betul, buka kantor pos. Ayo teman-teman BUMDes yang mau buka kantor pos cabang di daerahnya. PT Pos sendiri kalau tadi saya lihat di video company profile itu punya kantor pos cabang lebih dari 5.000 ya Pak Jon ya? Betul, banyak sekali, dan kita seharusnya lebih banyak lagi supaya masyarakat terlibat dari usaha ini. Oke. BUMDes itu singkatannya Badan Usaha Milik Desa, Pak. Oke. Terima kasih Pak Joni. Buat sambutannya, buat arahannya, buat peluang yang dibuka buat teman-teman BUMDes. Oke, selamat mengikuti acara ini sampai habis ya. Oke, siap. Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu talk show dengan dua narasumber kami yang sudah sukses nih membuka agen pos. Ada Beli Handy sama Kang Fajar. Mana tadi Kang Fajar? Assalamualaikum nih Beli Handy, Kang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana di Bandung? Tadi Beli Handy sudah cerita Bali kayaknya udah mulai bagus. Sudah mulai meningkat pariwisatanya. Bandung gimana Bandung, Kang? Bandung, alhamdulillah Pak. Pasca Lebaran tuh kondisi kiriman paket sudah mulai normal lagi. Para online shop udah mulai berjualan lagi. Alhamdulillah sudah mendekati normal lagi Pak lah. Mantap. Nih sebelumnya teman-teman BUMDes, para peserta ini sepertinya sudah bosen melihat muka Beli Handy sama muka Kang Fajar, karena setiap kali acara BUMDes kita selalu menampilkan video podcastnya Kang Fajar sama Beli Handy, gitu untuk memotivasi teman-teman agen pos kesuksesan bapak-bapak nih berdua nih, gitu. Menariknya Pak Riki, ini saya sebelumnya belum pernah ketemu sama Kang Fajar ya, jadi sering mendengar sepak terjangnya beliau nih dari teman-teman di Bali nih. Kang Fajar, salam kenal Kang, mudah-mudahan di lain kesempatan ke depan bisa bertemu langsung dengan Kang Fajar. Amin, siap. Salam kenal juga. Siap, Kang Fajar. Ya. Oke, satu-satu saya coba kulik-kulik nih tips dan triknya nih. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya, Kang Fajar sama Beli Handy ya. Buat membagi ilmu-ilmunya nih. Ke Kang Fajar dulu nih, Kang Fajar. Kang Fajar, kalau dari Poskesnya, itu awal membuka agen pos itu benar-benar di dalam gang, Kang? Betul Pak. Itu sekitar tahun 2000-an Pak. Kebetulan waktu itu dengan modal yang apa adanya, yang tidak begitu besar, saya memanfaatkan lokasi di rumah Pak. Waktu itu di rumah, kebetulan rumah saya tuh posisinya di dalam gang yang kira-kira 100 meteran lah dari jalan raya itu. Jadi memanfaatkan dulu potensi yang ada Pak sebelum modal saya banyak ada gitu Pak. Pak, itu nggak dengar, tolong dulu yang lainnya diam dulu Pak. Di mute dong teman-teman yang lain supaya suaranya tidak ketiban.
Oke, silakan Kang. Ya, jadi sekitar tahun 2000-an itu kebetulan saya dapat info bahwa kita bisa buka agen pos di mana saja. Nah, di tahun itu kebetulan modal saya yang pas-pasan, saya coba memanfaatkan tempat yang ada dulu Pak waktu itu, karena belum siap untuk kontrak tempat dan lain-lain. Kita fokus ke perangkat dan itu aja dulu Pak. Makanya, tapi alhamdulillah di dalam gang tuh selama kita mau berusaha, berjuang, alhamdulillah walaupun di dalam gang omset pendapatan saya tuh bisa melebihi kantor pos cabang yang ada di pinggir jalan Pak. Katanya dengar-dengar di dalam gang aja omsetnya 400 juta Kang. Ya betul Pak, alhamdulillah Pak. Gimana ceritanya nih Kang? Boleh bagi-bagi ilmu nih buat teman-teman agen pos. Nih agen pos yang lain yang sudah bergabung, mereka penasaran, mereka lokasinya strategis pinggir jalan, tapi kok omsetnya cuma 5 juta, 10 juta, sementara Kang Fajar di dalam gang omsetnya bisa 400 juta. Apa yang dikerjakan Kang? Oke, waktu itu memang kondisi keadaan yang serba pas-pasan, baik lokasi atau permodalan, saya berinisiatif gimana caranya supaya kantor pos atau agen pos saya yang di dalam gang itu bisa dikenal orang. Saya langkah saya yang pertama tuh saya buat brosur Pak. Saya buat brosur, saya buat kartu nama, saya sebarin dengan pola servis pick up service Pak. Oke. Jadi saya keliling, masukin potensi-potensi perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling agen pos saya. Saya masukin kartu nama, saya masukin brosur, saya datangin setiap instansi. Alhamdulillah responnya luar biasa karena waktu itu belum seramai hari ini, belum ada kantor pos yang melakukan pick up service di waktu tahun itu Pak. Jadi antusias banget. Para pengirim paket, dokumen, surat itu sangat antusias. Dan kebetulan kita buka servis jam layanan sampai malam. Waktu itu sampai jam 21 malam, Pak. Kita bisa buka, menerima kiriman-kiriman dari pelanggan gitu, alhamdulillah. Nah, dari sana saya coba terus tiap hari nyari pelanggan dengan pola yaitu saya datangin terus setiap instansi. Pokoknya tempat-tempat yang kira-kira berpotensi ada kiriman ataupun tidak ada kiriman, tetap saya silaturahmi. Saya coba sampaikan bahwa kami dari PT Pos siap memberikan servis terbaik lah, seperti pick up service, report kiriman dan lain-lain. Ya alhamdulillah responnya luar biasa Pak, sehingga pendapatan kami yang walaupun di dalam gang yang alhamdulillah dari bulan pertama setiap bulan tuh ada peningkatan Pak. Itu yang saya lakukan tiap hari. Karena saya merasa publik atau masyarakat tidak akan pernah tahu bahwa di dalam gang yang tempat saya tinggal tuh ada kantor pos. Makanya saya berinisiatif mencari pelanggan keluar dengan cara keluar Pak. Jadi tidak diam di tempat. Itu yang saya lakukan waktu itu Pak. Prosesnya berapa lama Kang? Dari start awal sampai bisa mencapai omset 400 juta tadi Kang di dalam gang Kang? Itu sekitar 1 tahun 6 bulan Pak, 1 tahun 5 bulanan lah. Enggak instan ya Kang ya? Enggak instan Pak. Itu butuh perjuangan banget karena ya itu tadi salah satu mungkin Pak ya senjata saya waktu itu yang saya pakai itu, saya selalu berseragam pos Pak. Kemanapun saya selalu berseragam pos. Jadi orang tuh melihatnya seragam pos bahasa itu benar-benar dari PT Pos gitu Pak. Jadi saya setiap datang ke instansi atau ke perusahaan-perusahaan swasta, saya selalu mengenakan seragam pos. Itu yang saya pakai setiap hari. Namun sebelum kita mendatangi beberapa calon pelanggan, kita wajib tahu dulu produk knowledge apa aja yang ada di PT Pos, sehingga
sewaktu kita menyampaikannya tuh bisa berjalan mengalir seperti air begitu saja, Pak. Itu kuncinya mungkin ya. Jadi sebelum kita memprospek, kita tahu dulu produk apa aja yang bisa kita jual, terus layanan seperti apa aja yang bisa diterima di pos selain paket. Kita bisa bayar-bayar seperti jasa keuangan, Pak. Terus keunikan lagi yang tidak dimiliki sama kurir lain waktu itu yaitu kita bisa menjual perangko dan materai itu, Pak. Oke. Nah, itu sebagai senjata kita. Pertama kita tawarin penjualan materai, perangko. Nah dari situ baru kita melebar ke layanan-layanan lain. Ya alhamdulillah, Pak. Sampai hari ini agen pos Fajar masih ada gitu, Pak. Mantap Kang Fajar. Ini yang di dalam gangnya masih operasional sampai sekarang ya, Kak? Masih, sampai hari ini masih ada, Pak. Wah, super. Nah, teman-teman yang sudah membuka agen pos nih, dari Kang Fajar nih catatan yang boleh kita catat bersama nih, bahwa prosesnya itu tidak instan. Yang pertama, Kang Fajar membutuhkan waktu 1,5 tahun. Nah, buat teman-teman agen pos yang baru 1 bulan, 2 bulan, merasa omsetnya cuma puluhan ribu, ratusan ribu, ayo jangan nyerah, gitu ya. Tetap berjuang seperti tadi tipsnya Kang Fajar, jangan pernah menyerah, lalu harus inisiatif, gitu ya, harus berani jemput bola kepada calon-calon pelanggan, bikin brosur, bikin kartu nama, pakai seragam pos. Terlebih sekarang ini dari IAK sama Pak Joni ini kita rutin mengadakan BUMDesTalk. Kayak kemarin kita mengadakan BUMDesTalk dengan mengundang narasumber bagaimana melakukan pemasaran lewat digital. Nah, itu bisa digunakan tuh. Ya, yang penting kalau tadi saya tangkap dari Kang Fajar nih, ikhtiar kita nggak bakalan membohongi hasil ya, Kang? Iya, betul banget, Pak. Betul. Gitu. Karena bisnis apapun itu butuh perjuangan dan usaha, Pak. Kalau kita hanya diam aja, hanya hanya berdoa tapi tidak ada action gitu ya. Nah, tidak action ya mungkin hasilnya gitu-gitu aja, Pak. Jadi doa, usaha itu wajib itu, Pak. Harus berbarengan ya, Kang? Betul, Pak. Oke, super. Sebelum ke Kang Fajar lagi, saya pindah ke Bli Handy nih. Anak muda yang sukses buka agen pos di Bali. Nama agen posnya aja The Flash. Betul ya, Kang? Betul Bli ya? Betul. Jadi The Flash harus cepat gitu ya? Gimana filosofinya? Ya, terinspirasi dari film superhero ya, DC The Flash ya. Kalau dia motonya itu The Fastest Man Alive, harapannya sih kalau The Flash-nya agen pos ini the fastest courier ever gitu ya. Ya, yang tercepat yang pernah ada gitu. Itu doa ya, namanya doa kan, harapannya kan positif ya, Pak Riki. Filosofinya luar biasa sekali nih. The fastest courier di Bali. Ya, the fastest courier ever ya. Oke, Bli Handy, ini saya tertarik juga dengan Bli Handy, seorang anak muda yang biasanya hanya mau terima bekerjanya itu yang kerja kantoran dengan pakai kemeja yang rapi, sepatu pantofel, pulang on time, akhir bulan terima gaji. Tapi kenapa nih kok tertarik buka agen pos, Bli? Ya, alhamdulillah Pak Riki, kebetulan saya besar di lingkungan keluarga yang notabene hampir semua itu adalah pengusaha. Nah, dengan seperti itu saya setiap harinya melihat gitu ya. Jadi kerja kerasnya itu terbayarkan oleh hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita pegawai bukan buruk ya, maksudnya kalau pegawai itu sudah ditetapkan setiap bulannya. Maunya kita kerja keras bagaimanapun, setiap bulannya sudah dipatok ya, sekian yang kita terima. Tapi bila mana kalau kita berusaha, dan juga karena saya juga Muslim, anjuran dari agama juga salah satu contoh dari Nabi kita itu salah satu pintu dari 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berwirausaha. Maka saya memutuskan untuk berwirausaha dan alhamdulillah jodohnya itu ya di agen pos ini, Pak Riki. Mantap. Nah, kalau agen pos The Flash sendiri nih untuk bisa mencapai omset 400-an juta, gimana ceritanya, Bli? Berapa lama yang dibutuhkan waktunya? Jadi kalau kita melihat kisah dari Kang Fajar sebenarnya mirip-mirip ya, Bang Niki ya. Cuman Kang Fajar itu lumayan ya, maksudnya luar biasa progresnya 1 tahun 6 bulan ya. Kalau kita The Flash sendiri ini butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun, Pak. Nah, jadi tahun 2 justru
di saat pandemi kemarin di tahun 2020 itu baru kita bisa melejit ya, karena memang tadi disampaikan di awal kebiasaan gitu ya, kebudayaan yang tadinya belanja secara offline itu sudah berubah menjadi online karena keterbatasan untuk bertatap muka dan kondisi-kondisi kemarin di saat pandemi itu betul-betul menjadi rezeki ya buat kami di agen Post The Flash, karena kebanyakan orang sekarang ini berbelanja sudah menggunakan online gitu, tidak secara tatap muka, secara offline. Gitu. Jadi infonya kemarin itu di tahun 2020, 2021 kita bahkan tembus sampai 700-800 juta, Pak. Gitu. Ya, jadi berarti pandemi ini malah mendatangkan rezeki buat The Flash ya, Pak? Ya, alhamdulillah kalau kita melihat kawan-kawan lain ya di Bali, kebetulan kan yang kuat adalah sektor pariwisata kan pada kolaps semua. Iya. Jadi kalau Kang Fajar dimulai dari sebelum pandemi tahun 2000-an, beli handy ini dimulai mendekati pandemi ya, Kang? 2017, Pak. 2017, tapi mulai puncaknya ternyata ketika pandemi. Terjadi pergeseran pola belanja soalnya ya, beli ya. Betul Pak Riki. Bahkan saya dapat informasi ini bisik-bisik di lapangan. Selama pandemi pengusaha-pengusaha lain atau bidang usaha lain ini pada melakukan pengurangan karyawan. Betul. Malah saya dapat selentingan agen The Flash malah sibuk cari karyawan katanya, benar? Sebenarnya bukan kami aja Pak, jadi rata-rata semua agen pos yang ada di Bali gitu ya, kawan-kawan kami itu kalau kita lihat tuh hampir semua tuh merekrut karyawan baru, Pak. Gitu. Mantap. Jadi iya nambah ini juga ya, membantu juga perekonomian masyarakat di sini juga, Pak. Wah, luar biasa ya. Ini buka agen pos ini ternyata luar biasa ya. Selagi pandemi, para pengusaha lain, bidang usaha lain itu melakukan pengurangan karyawan. Ini teman-teman agen pos malah sibuk nambah karyawan. Benar Pak Riki. Luar biasa. Ya, karena kondisi Pak Riki, maksudnya volume kiriman semakin banyak, transaksi semakin banyak, mau nggak mau kita harus semakin juga. Oh, mantap. Nah, kalau berbeda dengan Kang Fajar, saya lihat di podcast-nya, strategi marketing beli handy ini agak sedikit berbeda. Merangkul pelanggan-pelanggan itu supaya nggak kabur. Betul. Ada gathering, ada lain sebagainya. Gimana sih ceritanya nih, Beli? Kok pelanggan bisa di-entertain kayak gitu, Pak? Beli? Iya, jadi memang kita sistemnya itu adalah kekeluargaan terhadap customer ya. Namanya kalau misalnya datang ke tempat kita tuh biar dia tuh betah berlama-lama gitu. Mungkin tadinya datang cuma mau kirim barang karena ada kekeluargaan gitu, jadinya pingin bayar air, listrik dan segala macamnya seperti itu. Jadi kita rutin setiap bulan itu kita mesti entertain dengan customer kita, entah kita nonton bareng atau sekedar makan bareng di luar gitu, kita fasilitasi. Nah, karena memang kalau di Bali itu karakternya itu kebetulan kan memang kita pengirimannya adalah internasional, Pak Riki. Nah, kebanyakan juga dari customer kita itu agak ribet kalau misalnya kalau mengirim itu langsung datang ke outlet. Nah, di mana pelayanan kita itu sama seperti Kang Fajar, bukan hanya sekedar pickup ya. Kadang-kadang kalau kondisi karena dinamikanya usaha di Bali itu begitu tinggi gitu, kadang-kadang jam 12 malam, jam 1 malam itu kita pickup barangnya, Pak, atas permintaan. Jam 1 malam, Beli? Jam 12-an, jam 1 malam. Dan itu karena kita sifatnya kekeluargaan dengan customer, dengan pemilik usahanya itu, kadang-kadang saya datang sendiri gitu. Kadang-kadang pick-up-nya cuma sebentar, ngobrolnya yang lama kan gitu, Pak. Jadi customer itu terlanjur sungkan. Terlanjur cinta gitu ya? Jatuh cinta dengan kita, bener Pak Riki. Nah ini teman-teman agen pos yang buka cuma sampai jam 3, jam 5 sore, wah ini rezekinya udah keburu dipatok ayam ini. Kang Fajar sampai jam 11, beli handy bisa sampai jam 1 dini hari. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Gitu. Nah, ini buat teman-teman agen pos yang ingin bertanya, nanti kita siapkan sesi tanya jawab. Ayo jangan buru-buru leave, jangan buru-buru meninggalkan talk show kita pada siang hari ini. Kita coba kulik nih Kang Fajar sama Beli Handy ini. Ini dua-duanya sukses membuka agen pos. Saya balik lagi ke Kang Fajar. Kang, katanya Kang Fajar selain buka yang di dalam gang, ada buka kantor pos takeover, Kang? Iya, betul, Pak. Sekarang total sudah berapa keagenan Kang Fajar?
Sampai hari ini saya hanya buka 2 aja Pak. 2. Yang di dalam gang itu yang awal buka, terus tahun 2016 kira 2017 kebetulan saya ditawari untuk membuka layanan di bekas SLPP Pak, Sentral Layanan Paket Pos waktu itu. Oke. Jadi di daerah Cibaduyut Pak, saya buka. Kantor Pos Cibaduyut ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau kantor Pos Cibaduyut sudah punya pelanggan dong ya Kang? Sudah ada omset lah ya? Betul, betul Pak. Jadi ketika waktu itu 2017 saya ditawari sama Kak Kanwilnya Jawa Barat waktu itu Pak Apang Pramuntias untuk mencoba gimana caranya supaya kantor pos yang ada di Cibaduyut waktu itu yang omset pendapatannya sebelum saya kelola itu sekitar 120 jutaan Pak. Masih kecil, masih kalah di dalam gang ya Kang? Betul, betul Pak. Nah, oke. Pantas disuruh take over sama Kang Fajar, suruh gedein. Ya, alhamdulillah ketika saya ditawarin untuk mengelola kantor pos itu senangnya luar biasa, Pak. Saya bersyukur kepada Allah dibukakan rezeki baru ya. Iya, karena selama ini saya bertahun-tahun buka di dalam gang, Pak, karena ditawarin sekarang di pinggir jalan yang kantornya besar, rame. Langsung saya siap Pak, langsung saya setuju. Gak usah mikir panjang-panjang ya Kang? Iya, hari Rabu ditawarin, Seninnya udah langsung mulai operasi. Wih, gitu. Udah bisa langsung operasi. Nah, kalau kantor pos Cibaduyut, omset tertingginya sampai berapa Kang? Kemarin terakhir 2021 di 1,4 Pak. 1,4 miliar? Iya. Itu dari 100 juta ke 1,4 miliar, berapa kali lipat itu? Iya, alhamdulillah Pak. Gimana itu, berapa lama prosesnya Kang? Nah, itu prosesnya memang di sana tuh saya tuh nggak perlu terlalu lama untuk beradaptasi. Jadi sama pola-pola yang saya lakukan sebelumnya yang seperti yang di dalam gang. Jadi pertama buka kita hari Senin. Hari Senin itu selama 3 minggu saya coba lihat karakter para pengirim paket atau yang bayar atau yang mau kirim paket. Saya coba pelajari selama 3 minggu di sana karakternya seperti apa dan potensi apa yang bisa saya gali. Nah, selama saya 3 minggu saya pelajari. Jadi 3 minggu itu transaksinya masih stagnan gitu ya Kang ya? Masih stagnan Pak, masih stagnan. Kang Fajar masih coba evaluasi masyarakat sekitar, daerah sekitar gitu ya? Betul Oke, Pak. Terus gimana, lanjut Kang? Nah, di minggu keempat baru saya coba keluar. Jadi saya coba keluar, saya coba lakukan seperti apa yang di agen yang pertama. Dari mulai sepanjang jalan Cibaduyut sampai ke ujung jalan Cibaduyut, saya coba datangin satu-satu Pak. Saya silaturahmi, kebetulan di Cibaduyut itu banyak produsen atau toko-toko fashion Pak. Yang selama ini di sana tuh kurirnya tuh banyak juga, selain PT Pos ada beberapa kompetitor juga. Itu yang saya lakukan di sana. Di minggu keempat tuh saya coba datangin setiap hari dari pakai seragam pos pastinya ya Kang? Ya, dari toko satu ke toko berikutnya setiap hari saya datangin. Oke. Berapa lama Kang prosesnya Kang sampai 1,4 miliar tadi Kang? Berapa tahun? Nah, itu prosesnya memang di sana tuh butuh lumayan effort juga karena persaingan juga begitu banyak. Terus dari sisi kualitas, terus servisnya kita harus lebih baik dari kompetitor. Itu sama juga Pak, kira-kira 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah. Nah, betul, cuman dari mulai saya duduk di sana, alhamdulillah dari 120 tuh setelah saya lakukan pola-pola seperti yang di Jamaras, ada peningkatan dari 120, 150, 175. Walaupun nominalnya tidak besar, cuman setiap bulan tuh ada peningkatan Pak, baik 20 juta sampai sekitar
40 jutaan lah. Benar-benar tidak ada yang instan nih ya, baik Kang Fajar maupun beli handy butuh Betul. waktu bertahun-tahun nih buat teman-teman agen pos nih, harap dicatat nih. Betul. Jangan berharap begitu buka agen pos sebulan 2 bulan udah langsung bisa mencapai omset ratusan juta, nggak mungkin ya beli Kang Fajar? Impossible Pak, impossible thing itu Pak. Karena bisnis apapun itu memang perlu kerja keras, kita harus tetap fokus, tetap mau usaha, itu intinya Pak. Terus jangan cepat kalah gitu dengan keadaan, kita harus tetap jalan Pak. Betul, mantap Kang Fajar. Nah, teman-teman agen pos, ayo jangan patah semangat. Butuh waktu yang tidak singkat ya untuk Kang Fajar maupun beli handy bisa mencapai seperti yang sekarang gitu ya. Nggak ada yang serba cepat kecuali mie instan. Betul Pak. Gimana beli? Mie instan pun ada prosesnya. Oh iya, harus diseduh dulu. Oke. Beli, sekarang beralih ke beli handy. Kalau Kang Fajar tadi sempat ditawarkan dan sekarang membuka 2 kantor pos juga, yang di dalam Gang Jamarat sama yang di Cibaduyut. Kami dengar juga beli handy juga ada take over ya? Optimalisasi perpanjangan Pak. Oke. Yang di mana beli? Di salah satu mall besar ya di Denpasar di level 21. Level 21 mall. Betul, itu yang tadinya kantor yang secara konvensional, yang sebagaimana kita tahu ya, kalau kita kantor pos suasananya seperti itu, kita rubah konsepnya lebih kekinian yang bisa lebih diterima oleh masyarakat. Gitu. Nanti kalau boleh diizinkan sih saya ini putarkan. Mangga, silakan beli handy. Kita sudah jadikan co-host, bisa share. Ayo teman-teman, lihat nih konsepnya beli handy dalam merubah kantor pos yang sebelumnya mungkin dalam tanda kutip menyeramkan dirubah menjadi user friendly. Silakan beli. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sedikit aja sih Pak. Bentar. Oke. Nah, ini kondisinya yang kita optimalisasi. Kan kondisinya sekarang sudah seperti ini. Ini adalah waktu saat peresmian ya. Di kalangan mahasiswa, kita sudah juga kerjasama dengan beberapa kampus program kampus merdeka. Mudah-mudahan nanti menjadi percontohan
Terima kasih mahasiswa dengan banyak yang sudah bergabung di kajian bulan ini. Kalau kita dari tahun hal-hal lain nanti dari ART bagaimana berkaitan di ada di CSN dalam tatarannya 4 tahun. Ya, luar biasa sekali ini ke tempatnya agen The Flash ini yang di level 21 Mall. Ini nggak berasa ke kantor pos, kayak ke kafe kayaknya beli. Keren Pak. Sangat milenial sekali nih ya, Kang Fajar ya. Ya betul Pak. Jadi ikon kantor pos di Denpasar sekarang Pak. Jadi setiap ada kunjungan tamu segala macam jadi base camp-nya gitu untuk percontohan seperti itu Pak. Iya, kalau saya lihat itu nggak berasa kayak di kantor pos, kayak lagi ngafe itu, tinggal kurang cappuccino-nya aja itu. Ya makanya Pak nanti kalau datang ke Bali silakan mampir Pak. Siap. Suasana bedanya di kantor pos sekarang Pak. Nah, ini buat teman-teman agen pos, mungkin karena perubahan era, perubahan zaman juga nih, apa yang dilakukan Beli Handy ini bisa menginspirasi kita semua bahwa layout kantor posnya itu dibuat senyaman mungkin sehingga pelanggan itu ketika datang merasa nyaman dan bakalan rutin sering datang gitu. Dan petugas-petugasnya juga kalau kita lihat tadi lebih friendly ya, Beli ya. Iya, lebih masuk lah ke konsep kekinian itu Pak. Nah, kalau di video podcastnya Kang Fajar tuh testimoninya katanya kalau dulu ada pelanggan yang cerita ya Kang, kantor pos itu kayak gimana Kang? Gimana Kang? Jadi memang waktu mungkin di tahun-tahun sebelum tahun 2005-an tuh karyawan PT Pos tuh ketika melayani beberapa pelanggan yang walking customer tuh biasanya judes-judes Pak. Judes-judes termasuk saya juga ketika ada urusan dengan PT Pos ya tidak se-friendly atau se-humble itu seperti teman-teman lakukan agen sekarang Pak. Nah makanya dari melihat ke sana saya coba coba lakukan pola-pola itu supaya dirubah, jangan sampai petugas loket kami khususnya petugas loket agen Pos Fajar itu judes, tidak mau senyum, tidak ramah. Nah itu saya coba terapkan untuk se-friendly mungkin, seramah mungkin supaya pelanggan itu betul-betul merasa nyaman dengan servis yang kita berikan. Karena terus terang Pak, karyawan PT Pos khususnya di loket-loket KPC itu waktu itu tuh jauh banget dengan hari ini Pak. Mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan PT Pos, mungkin melihat teman-teman agen juga yang selalu ramah, senyum, terus selalu memberikan yang terbaik lah mungkin. Tuh, karena kita itu memberikan solusi buat pelanggan kan ya Pak ya.
Betul. Dan bedanya dengan karyawan PT Pos, mungkin kalau kita kan betul-betul nyari uang, Pak. Beda dengan karyawan PT Pos yang mau laku mau enggak kan tetap itu mindsetnya PT Pos. Kalau kan sedikit orang. Betul-betul luar biasa. Jadi satu lagi yang saya tangkap dari Kang Fajar sama Beli Hendy ini ketika buka agen pos harus bikin faktor pembeda ya, Kang Beli ya. Supaya masyarakat itu bisa merasakan perbedaan ketika datang ke agen Fajar atau ke agen The Flash. Ini kok beda dengan kantor pos pada umumnya gitu ya. Betul, betul Pak. Mantap, mantap. Oke, buat Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya langsung silakan nyalakan videonya, raise hand. Kita berikan kesempatan buat yang ingin bertanya, yang ingin mengulik tips dan trik Kang Fajar sama Beli Hendy ini. Silakan. Ya, Pak Fajar. Untuk Pak Fajar pertama maksudnya, Pak Riki. Dengan siapa? Bang Jamal, Jamal Ulail. Pak Jamal, tunggu sebentar saya cari dulu Pak, saya tampilkan Pak. Pak Jamal, mana Pak Jamal? Videonya boleh nyala Pak? Ya, nyala nih. Oke, siap Pak Jamal. Baik, ya silakan Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal Ulail. Jadi buat teman-teman sekalian, tunggu bentar Pak. Pak Jamal ini salah satu agen pos baru under IAK yang baru mau operasional ya, Pak Jamal ya? Ya, baru. Di Jakarta Selatan, di Kemang. Oke, silakan Pak Jamal, ingin bertanya ke siapa nih? Langsung saja saya ke Pak Fajar dulu. Pak Fajar, Bandung Lautan Api. Mudah-mudahan ya pada gelis-gelis sesuai dengan motonya tadi ya. Sunda itu yang saya tahu filosofinya adalah Sunda suka dandan. Berarti ya, berarti usahanya itu didandanin semua ya. Jadi bisa servis dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan adalah apakah Bapak ketika menjual produk itu di atas standar atau di bawah standar atau tidak jadi masalah, misalkan kalau ada yang bayar listrik, misalkan di Indomaret katakanlah mengambil keuntungan 3.000, apakah Mas Fajar ngambil trik keuntungannya itu di bawah daripada Indomaret atau sesuai dengan pasaran gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya tanyakan, yang kedua yang saya tanyakan adalah di dalam itu bisa maju, apakah Bapak termasuk mendatangi kantor-kantor instansi pemerintahan, termasuk kelurahan, termasuk kantor RT, RW, atau kantor kecamatan dan lain sebagainya, yang bisa diambil peluang. Itu untuk mungkin itu aja pembukaan, barangkali biar supaya saya di awal nanti bisa lebih cepat berkembangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Sukses Pak Jamal. Ya, terima kasih. Silakan Kang Fajar, gimana Kang? Yap. Assalamualaikum Pak Jamal. Mudah-mudahan sehat selalu, bisnisnya tetap jalan dan lancar Pak ya. Ya, baik. Ya, untuk yang pertama, apakah dari pembayaran itu agen pos Fajar melebihi enggak fee-nya, atau di orang lain 2.500, di sistem 2.500 Fajar lebihin enggak? Nah, untuk fee dari jasa keuangan saya tidak melebihin dari fee yang sudah ada di sistem Pak. Jadi kalau di sistem adminnya seumpama listrik 2.500, sesuai itu aja 2.500. Kebetulan PT Pos tuh lebih murah adminnya dibanding yang lain Pak. Jadi saya hanya mengandalkan fee yang didapat dari jasa keuangan yang diberikan ke kita. Jadi saya nggak melebihin sepeser pun gitu Pak. Saya tidak melebihin. Terus jadi normal lah apa adanya, saya nggak melebihin, nggak mengurangi apa yang tercetak di resi, itu yang kita tagihkan ke publik Pak. Terus yang kedua, apa
waktu di dalam gang itu Fajar mendatangin RT RW kelurahan, betul. Kebetulan saya aktif juga di Karang Taruna, saya aktif di kelurahan, saya aktif di kecamatan. Saya coba rangkul Pak untuk gimana supaya RPM, PDAM, Telkom bisa ke Fajar semua gitu. Makanya saya sistem kolektif. Saya coba kumpulin teman-teman di Karang Taruna, teman-teman di KRW-an, teman-teman di kelurahan, untuk jadi setiap masyarakat yang akan melakukan pembayaran, baik itu telepon, PDAM, dan lain-lain, kita kolektif, sistemnya Pak, kolektif. Jadi kita siapkan data Excel, di data setiap rumah kita data apa aja yang sering mereka lakukan pembayaran, kita data. Nah, setiap bulan data-data itu kita share ke masyarakat. Bu, bulan ini Ibu tagihannya sekian. Jadi sebelum si Ibu itu melakukan pembayaran, kita sudah infokan duluan, Pak. Gitu, Bu, tagihan PLN Ibu bulan ini 200.000. Apa gimana, mau dibayar hari ini atau gimana? Oh, nanti Pak, tanggal sekian. Nah, tanggal 17 atau tanggal 15, tanggal break. Nah, setelah ada informasi dari masyarakat seperti itu, kita datangin lagi, kita tagihan, langsung kita struknya kita kasih Pak, struk bukti pembayarannya. Jadi saya kerjasama juga dengan teman-teman di Karang Taruna, di kelurahan, dan di KRW-an Pak. Oke, mantap. Jadi keunggulannya si ibu atau masyarakat itu sekarang sudah tidak perlu lagi keluar rumah hanya untuk membayar tagihan-tagihan. Jadi kita tetap yang melakukan pick up service lah, ya, gitu Pak. Itu yang saya lakukan Pak sampai hari ini. Mudah-mudahan Bapak bisa ngikutin seperti saya, Bapak bisa mendekatin juga tetangga-tetangga sekitar. Jadi kita kolektif Pak, kita tanya, Bu, nomor telepon Ibu berapa? Nanti setiap bulannya kita infokan ya pembayarannya begitu sekian. Oh iya siap Kang, makasih. Malahan banyak yang bersyukur Pak. Yang tadinya harus bayar telepon listrik itu harus pakai angkot, harus pakai Gojek. Sekarang mereka cukup diam di rumah, kita antarkan pembayaran, kita langsung kasihkan resinya Pak. Itu lebih efektif, lebih sangat membantu juga masyarakat. Tidak terlalu banyak pengeluaran ongkos. Kalau biasa bayar sendiri ke kantor pos kan belum jajan, belum ongkos, belum parkir Pak ya. Betul. Nah, jadi ini buat teman-teman agen pos, buat Pak Jamal juga, walaupun mungkin ya, karena fee jasa keuangan atau fee pembayaran ini relatif kecil gitu ya, tapi jangan dianggap nilainya. Ini merupakan batu loncatan buat Bapak Ibu sekalian. Karena ketika pelanggan sudah rutin membayar di tempat Bapak Ibu, ini potensi atau kemungkinan besar mereka ketika butuh kiriman surat ataupun paket, mereka pasti larinya ke tempat Bapak Ibu. Betul. Gitu. Gitu mungkin Pak Jamal dan rekan-rekan sekalian ya. Oke. Kita lanjut ke penanya berikutnya Pak, ke Kang Fajar, ke Beli atau ke Pos. Silakan Kang. Masih di mute Pak Haryono. Suaranya masih di mute Pak Haryono. Masih ke mute Pak. Di sebelah kiri bawah yang gambar mikrofon. Ya, silakan. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Pak Haryono. Pagi. Mau tanya sama Bang Dedi nih. Ya. Jadi untuk semuanya lah Pak, karena kami dari Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi kami di sini bukan BUMDes Pak, kepala desa. Jadi di mana ada perkembangan BUMDes, kami selalu dampingi. Dan alhamdulillah untuk saat ini BUMDes kami mengelola di bidang pertanian, yaitu membantu petani untuk memperlancarkan pupuknya Pak, pupuk. Jadi karena kami masih belajar, jadi baru kemarin kami proses untuk tahapan pembuatan izin legalnya, yaitu
Kemenkumhamnya. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, walaupun kami masih belajar untuk administrasi BUMDes sendiri saat ini udah berjalan dengan baik. Kalau untuk di Kabupaten Kuburaya itu kami masih dapat urutan ke-7 untuk nilai terbaiknya dari Pemda Kuburaya. Mudah-mudahan dengan selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari seluruh BUMDes, kami juga bergabung di BUMDes Kuburaya, juga Kalbar, juga se-Indonesia kami masuk di dalamnya. Walaupun kami belum bisa apa-apa, kami tetap semangat untuk belajar, karena pada intinya program BUMDes desa ini maupun BUMDes bersama salah satu di mana aset desa, di situ letak yang harus kita kuatkan. Jadi kekayaan desa nantinya mungkin di situ. Cuman yang perlu kami belajar intinya gitu, Pak. Kalau tanya mungkin udah kita dengar bersama pernyataan-pernyataan dari para senior-senior. Jadi dari kami sendiri selaku kepala desa selalu menyupport kepada BUMDes supaya bagaimana modal yang udah kami kasih ini bisa digunakan dengan baik, tidak ada penyalahgunaan wewenang, sehingga kedepannya bukan hanya BUMDes yang maju, tapi desa kami juga bisa mendapatkan PAD dari BUMDes tersebut. Mungkin inti poinnya, Pak. Terima kasih untuk semuanya. Kami udah ikut bergabung, bisa disambungkan di sini. Terima kasih sekali. Mohon saran dan bimbingannya, Pak, untuk kami biar kami bisa berjalan dengan baik dan berkembang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryono. Nah, buat teman-teman sekalian, untuk peluang kerjasama keagenan pos ini terbuka buat BUMDes, koperasi, dan usaha, maupun perorangan atau individu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki tempat usaha yang strategis, representatif, gitu ya. Terus yang kedua, jarak dari tempat Bapak Ibu sekalian dengan kantor pos cabang yang terdekat di atas 1 kilo, silakan bisa mengajukan untuk membuka kantor pos. Untuk detailnya mungkin nanti bisa gabung di grup WA yang sudah disediakan. Di kolom chat ada grup WA, silakan bergabung nanti kalau ada yang ingin bertanya. Pak Antonius, tadi ada chat mau ingin bertanya, Pak. Silakan langsung aja, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Riki, atas waktu diberikan. Nah, ini Pak Antonius, salah satu agen pos juga yang sudah bergabung dengan IAK. Lokasinya di Semanan, di Jakarta Barat. Ya. Nah, silakan Pak Antonius, tips dan trik apa yang ingin ditanya sama Kang Fajar sama Beli Hendi nih. Ya, ini Pak, untuk Pak Kang Fajar dulu ya. Pertama Kang Fajar. Itu tadi ada apa sih, report kiriman ke konsumen nih Kang Fajar nih. Itu report kiriman ke konsumen itu bentuknya seperti apa ya Kang Fajar, untuk kita bisa sampaikan ke konsumen agar mereka tenang dan nyaman mungkin dengan kirimannya mereka gitu. Terus yang kedua untuk Beli Hendi nih, saya mau tanya nih, kan ruangannya bagus nih, konsepnya apa tuh Beli sehingga bisa seperti itu gitu. Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kang Fajar, gimana tuh Kang? Report seperti apa Kang kata Pak Antonius nih Kang? Oke, jadi report kiriman yang saya lakukan hari itu, ketika ada customer yang kirim paket atau dokumen, kita dari mulai start pengiriman ini, jadi 4 atau 3 hari kemudian kita infokan berupa data Excel, Pak. Kita ambil datanya dari Web Pos Indonesia, kita melakukan tracking, Pak. Tracking, jadi kita infokan, Bu, paket Ibu sudah sampai, diterima sama ini, jam sekian hari ini. Jadi sebelum si ibu atau si pelanggan itu komplain atau menanyakan kiriman, kita sudah terlebih dahulu menginfokan kiriman-kiriman yang masyarakat
kirim ke agen pos kita. Nah, itu kita berikan berupa Excel via WA, Pak. Jadi datanya nanti kita kirim tanggal 21, perjalanan paketnya sudah diterima pada hari tanggal 26, diterima sama si A jam sekian hari ini. Nah, itu report kiriman seperti itu yang saya berikan ke customer, Pak, ke publik. Oke, siap, makasih Pak Fajar. Berarti di web itu ada Pak Riki ya? Kita bisa itu ya? Webnya PT Pos, Pak Antonius. Iya. Web tracking. Maaf, Bapak itu pakai aplikasi MilUp ya? Aplikasi dari IAK, Pak. Dari B2B. Dari B2B. Ya. Nah, itu kita bisa tarik data. Nomor RC-nya nanti di entry di web posnya, Pak Antonius. Oh, siap. Nah, gitu. Di web posnya ya. Nah, itu publik tuh akan merasa senang. Ada pelayanan lebih banget, ya. Dan itu saya rasakan sampai hari ini, Pak. Betul itu buat mereka nyaman, Pak, dengan kirimannya. Betul itu, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Jadi kita reporting setiap 4 hari dari tanggal pengiriman. Saya reporting, saya infokan ke beberapa pelanggan. Oke, makasih Pak Fajar. Ya, sama-sama. Pak Antonius nanya konsepnya nih. Pak Antonius kayaknya pengen ngikutin nih kantor pos Semanan dibikin kayak kafe Semanan. Iya, Pak Antonius. Jadi awal mulanya itu konsepnya itu kita mau bikin seperti semi cafe ya. Cuman pada akhirnya berkembang menjadi konsepnya itu temanya itu co-working space. Yang dimana tadinya kita berharap itu menjadi pusat pengembangan kewirausahaan untuk bagi anak muda. Betul. Jadi ada kita pendekatan ke kampus-kampus yang ada di sini. Jadi ada mahasiswa yang ingin mengembangkan usahanya, kantor itu bisa dijadikan pusat untuk mengembangkan kewirausahaan. Nah, kebetulan di Bali ini karena kita pasarnya itu adalah internasional, ekspor. Mungkin kalau di domestik itu ada marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan segala macamnya. Nah, di luar negeri pun ada seperti Etsy, eBay dan segala macamnya. Nah, itu kita dampingi biar mereka bisa berjualan di sana. Gitu. Dan dampaknya itu adalah ke agen kita, yang dimana kalau misalnya produknya laku keras, otomatis pengirimannya kan melalui kita. Seperti itu, Pak Antonius. Mantap. Oh, itu super sekali itu memfasilitasi ya. Yang jualannya go internasional beli ya. Iya, siap. Oke, makasih. Kirimannya pasti larinya ke The Flash. Ya. Karena kalau kolaborasinya, Pak, kirimannya langsung ke agen pos ya. Betul. Iya. Nah, itu kalau Bapak Ibu sekalian yang punya tempat yang cukup luas, ide dari Beli Handy ini bisa diterapkan, dibikin co-working space buat mereka yang mau jualan online, baik yang domestik, apalagi kalau bisa mengcoaching untuk bisa jualan internasional ya Beli ya. Betul Pak Riki, dan sekarang kita lagi menyiapkan ya salah satu sudut yang di situ kita nanti akan pajangkan produk-produk UMKM yang ada di sini yang belum terjamah oleh online. Nah, itu kita akan fasilitasi di sana, Pak Riki. Ya, betul, karena saya lihat sendiri di Tokopedia sudah ada kiriman dengan agen pos itu, Pak. Ini aplikasinya luar biasa, mantap. Ya. Ide-ide yang sangat luar biasa kreatif, Beli. Ya, terima kasih Beli atas penjelasannya. Terima kasih Pak Riki dan Pak Fajar. Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, silakan. Jadi saya sampaikan bahwa kesempatan atau peluang untuk membuka keagenan pos ini terbuka untuk badan usaha, BUMDes, koperasi, maupun perorangan atau individu. Ya, buat Bapak Ibu yang ingin, yang punya produk, gitu ya, jualan-jualannya sudah jualan di media sosial dengan membuka keagenan pos, ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan double cuan. Dapat untung dari jualan barang, lalu dapat imbal jasa, pembagian fee lagi dari ongkos kirim dari setiap jualannya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini di kolom chat ada yang bertanya dari Clarissa Restu. Oh ya, silakan Pak Gamar Arianto ingin bertanya dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Informasi yang sangat menarik ini bagi saya sebagai penggerak kelompok BUMDes yang ada di Kabupaten Ponorogo.
ini prosedur dan tahapannya bagaimana untuk bisa kami bergabung dengan grup ini. Itu aja Mas sementara, karena di BUMDes di tempat kami itu belum ada yang melakukan kolaborasi dengan PT POS, dan produknya banyak sekali dari Ponorogo yang dikirim termasuk ke luar negeri juga, karena ini dari TKW banyak yang minta kiriman sate atau sambal dari Kabupaten Ponorogo. Terima kasih, itu Mas. Siap, Pak Gamar. Boleh dicatat WA saya, Pak. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung. Nanti WA saya 0816 191 4786. Oke, saya sudah kirim WA tadi di grup ini, sehingga mohon untuk bisa digabungkan agar bisa ikut terlibat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gamal. Jadi nanti untuk syaratnya ada formulir yang harus dilengkapi oleh calon agen, lalu nanti harus setelah dilengkapi dikirim balik ke saya, disertakan dengan foto-foto tempat yang akan diajukan, ya, tampak depan, tampak dalamnya. Lalu kami minta juga dilampirkan share log, link untuk share log Google Maps-nya. Lalu dilampirkan dokumen identitas untuk pengajuannya. Kalau individu atau perorangan, identitas yang dibutuhkan, KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Kalau bentuk badan usaha, otomatis ditambahkan dengan dokumen legalitas badan usahanya, Bapak Ibu. Kalau BUMDes ya legalitas dari BUMDesnya, seperti Perdes dan lain sebagainya, sama identitas penanggung jawab berarti. Bisa kepala direktur BUMDesnya, ataupun kepala desanya sebagai penanggung jawab boleh. Gitu ya. Nah, flow-nya nanti ketika dokumen lengkap kami terima, dari IAK kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat, kantor pos wilayah. Kantor pos wilayah nanti akan survei ke tempat Bapak Ibu. Itulah gunanya link Google Maps tadi, untuk memudahkan tim pos wilayah ketika melakukan survei kunjungan. Setelah mendapatkan referensi persetujuan dari kantor pos wilayah setelah survei, nanti surat referensi itu kami ajukan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti teman-teman agen ini kita training terlebih dahulu pastinya. Bagaimana penggunaan aplikasi, bagaimana SOP kiriman, dan lain sebagainya. Setelah mantap, agen bisa langsung bertransaksi. Gitu, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Oke, dari Dike Bandung. Silakan dinyalakan videonya Bapak atau Ibu Dike. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Halo. Saya cuma mau nanya, itu trainingnya offline apa online? Trainingnya sekarang ini kita lakukan online, Bapak. Oh, online ya. Nah, karena kan cover area kita dari Sabang sampai Merauke nih, Pak. Oh, gitu. Ya, oke, nanya itu aja kok. Ya. Gitu. Ya, Karena sekarang kan eranya sudah era digital, Pak. Oh iya, iya. Ya memang bagus online sih. Siap. Ya, makasih. Makasih Pak Dike. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Bisa japri ke saya kalau memang ada yang ingin bertanya. Nanti aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu sekalian itu menggunakan web dan juga ada Android-nya ya Bapak Ibu. Untuk yang Android nanti kalau mau menggunakan printer thermal itu sudah bisa. Pak Gamar ingin bertanya lagi Pak Gamar? Pak Riki. Ya. Untuk apa namanya, untuk proses pendampingan kami untuk bisa menjadi agen pos yang handal seperti tadi The Flash dan dari Bandung ini gimana? Apakah ada pertemuan rutin atau bagaimana ini? Mohon maaf. Oke, siap Pak Gamal. Nah, kebetulan dari IAK saya dengan Pak Joni ini disupport habis dengan Pak Joni. Setiap minggu kita mengadakan BUMDes Talk Pak Gamal. Karena
dari awal kami ada diberikan kesempatan dengan DPMD Jawa Barat untuk mengembangkan BUMDes di Jawa Barat awalnya, Pak. Begitu berjalan kami melihat nih, BUMDes ini, teman-teman BUMDes punya potensi produk-produk lokal, produk unggulan, tapi sulit untuk menjual, sehingga kirimannya hampir nggak ada jadinya, Pak. Gitu kan? Maka dari itu kita mengadakan BUMDes Talk setiap minggu, kita mengundang narasumber yang berkompeten, yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada kemarin yang memaparkan bagaimana beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, gitu Pak. Jualan secara online, karena sekarang eranya sudah era digital, Bapak Ibu. Selain bikin brosur, bikin poster secara fisik, kita juga sudah harus melek digital. Bagaimana jualan di media sosial, di e-commerce, gitu Pak. Bikin website. Harapan kami, teman-teman BUMDes ini bisa meningkatkan literasi digital mereka, bisa jualan produk, akhirnya kirim di agen pos masing-masing. Karena sekarang waktunya kita melek digital, go digital atau go bangkrut. Gitu, Pak. Gitu. Siap, Pak Gamar. Ada Pak Antonius. Oke, ini direct message. Oke, training offline. Kita usahakan insya Allah nih Pak. Tapi karena cover area kita besar nih Pak, repot kalau yang di Aceh minta training seminggu sekali. Saya harus terbang ke Aceh. Kalau ke Bali mending enak. Bisa ketemu beli handy di Bali ntar. Kelihatan ke the flash. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, atau kalau ada kurang jelas silakan kontak ke saya, Japri saya, ada nomor saya di chat. Dari Pak, ya. Yang itu di chat tadi belum dijawab dari Bapak Risa Restu. Yang mana nih, silakan. Oh ya, tadi ya dari yang tadi sudah dibacakan ya. Oh, Clarissa Restu, ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Clarissa Restu, izin bertanya kepada Beli Handy. Bagaimana caranya untuk kita bisa menggait para eksportir untuk mengirimkan barang kepada kita selaku agen pos? Bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terus ada lagi pertanyaan untuk Pak Fajar. Bagaimana cara untuk masuk ke perusahaan swasta atau online shop yang sudah menggunakan just tip lain agar beralih menggunakan jasa pos? Terima kasih. Beli, gimana menggait para eksportir nih Beli? Supaya bisa ngirim lewat kita Beli. Baik, pertama yang kita lakukan adalah meyakinkan ya para eksportir. Nah, kalau misalnya di kantor pos sendiri untuk customer umum ya, yang walking customer, itu biasanya kalau melakukan pengiriman barang ekspor itu ada tahap-tahapan yang mereka harus lakukan di kantor pos. Pertama, mereka datang harus mengisi form IMS 5 atau ekspor. Kemudian saat ini mereka harus mengisi custom declaration system. Nah, kemudian baru mereka bisa mengirim paket tersebut. Nah, itu kita yakinkan kalau kita bisa bypass hal tersebut. Nah, jadi kita yang mengerjakan buat mereka. Nah, jadi mereka tidak perlu repot-repot datang ke outlet ya. Jadi mereka dari barangnya yang kita packing, dari kita pick up, kita packingkan, terus kita bikinkan formnya, terus kita buatkan CDS-nya, custom declaration system-nya, kemudian kita input. Nah, itu kan tidak dilakukan oleh, mungkin ya, belum dilakukan oleh kantor pos itu sendiri. Nah, itu kelebihan kita sebagai agen. Jadi kita bisa melakukan hal lebih yang dilakukan oleh outlet kantor pos sendiri. Nah, kemudian kedua, dengan kompetitor sekalipun gitu ya. Kalau di kompetitor juga mereka harus packing barangnya sendiri. Kemudian cuma harus nginput sendiri, cuma hanya di pick up aja ya. Nah, sedangkan kita sudah bypass ya, barangnya secara mentah kita ambil, kita packingkan, terus kita bikinkan form segala macamnya. Jadi kita meyakinkan untuk kemudahan-kemudahan tersebut yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa melakukan pengiriman di tempat kita. Mungkin harga boleh bersaing ya, cuman kalau pelayanan itu kan dari kita Pak. Belum tentu di tempat lain itu melakukan pelayanan demikian.
Apalagi yang saya sampaikan tadi, kita pick up dari jam 1 malam gitu kan, belum tentu juga kompetitor melakukan hal seperti itu, Pak. Betul, Nah, betul. itu nilai plusnya. Jadi pendekatan kita lakukan itu adalah pendekatan secara emosional kepada customer. Luar biasa, Beli Hendy. Jadi one stop service pelayanannya, Pak, Beli ya? Betul. Sampai betul, melayani jasa packingnya juga ya, Beli? Betul, betul. Luar biasa ini. Jadi pelanggan tinggal terima enak aja, barangnya tinggal drop aja, belum di packing. Agen Post the Flash yang packingin. Betul. Yang ngisiin formulir kiriman luar negerinya juga yang nulisin. Betul. Form CDS-nya juga Custom Declaration System juga diisiin. Betul. Tinggal terima bayar, beres gitu ya. Semua dilayani The Flash. Betul. Secara prosedur kan memang kita tidak boleh ya menuliskan. Ya, tapi itu harus pelayanan sih, Beli. Betul, karena menghindari kesalahan dalam penulisan segala macam. Nah, kita komputerisasi. Jadi kan mereka pasti punya data Excel customer-nya. Jadi kita minta aja datanya, terus kita export melalui komputer itu, kita print melalui mail merge gitu ya, secara otomatis. Mantap, ide sangat luar biasa ini. Yang jadi pembeda antara agen pos lagi yang di form, tapi betul. Yang jadi pembeda antara agen pos The Flash dengan agen pos atau dengan kompetitor lainnya gitu ya, Beli. Betul, Pak Riki. Harus bikin pembeda nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk Kang Fajar nih, Clarissa ada tanya juga, gimana caranya Kang masuk ke perusahaan swasta atau online shop, di mana perusahaan swasta atau online shop tersebut sudah menggunakan just tip lain, Kang. Gimana supaya mereka beralih menggunakan agen kita gitu, Kang? Ya, Pak. Jadi intinya kita coba gerak dulu, jalan dulu. Kita datangin sekalian sambil bawa surat penawaran. Jangan lupa kartu nama. Kita sampaikan kelebihan-kelebihan yang coba kita berikan ada di agen kita, Pak. Nah, walaupun si calon pelanggan udah kerjasama dengan kompetitor lain, kita jangan langsung down gitu, Pak. Tetap sampaikan langsung aja. Nanti setelah kita sampaikan semua apa produk-produk atau servis-servis yang kita berikan, jangan lupa, Bu, kedepannya barangkali Ibu akan mencoba kiriman kita lewat PT Pos. Ini kartu nama saya, ini surat penawaran saya, dan servis-servis kelebihan kita coba sekan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu ada kelebihan pada kompetitor. Nah, tidak langsung pas hari kita prospek atau tidak marketing langsung nyantol, enggak, Pak. Itu perlu proses juga. Dan itu kebanyakan saya juga mendapatkan pelanggan baru-baru itu setelah saya prospek itu sekitar ada yang 2 minggu kemudian, ada yang sebulan kemudian, malah ada yang setahun baru ngontak saya, Pak. Jadi tidak langsung instan dia tertarik. Karena dia mungkin pada saat kompetitor ada kekurangan baru dia telepon saya. Jar, ini saya coba kirim ke Fajar buat gini-gini. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi intinya kita gerak dulu, jalan dulu. Masalah hasilnya nanti seperti apa, kita serahkan aja sama yang di atas, Pak ya. Nah, yang penting ada usaha dulu, ada niat dulu, itu poin intinya. Jangan sampai ingin menarik pelanggan seperti apa yang saya lakukan, tapi tidak jalan, tidak gerak gitu, hanya ya diam aja. Tapi kita coba berusaha aja dulu sejauh mana, barangkali mudah-mudahan di kompetitor tuh ada kekurangannya. Nah, di saat kekurangannya itu ada, pasti dia tidak akan kemana-mana lagi, pasti menghubungi kita. Itu Pak yang saya lakukan. Mantap, luar biasa. Kang Fajar Beli Hendy sudah berbagi ilmunya siang hari ini buat kita-kita semua nih. Sebelum mengakhiri acara, saya coba tarik kesimpulan nih dari talk show kita siang hari ini. Jadi berdasarkan tips dan trik dari Kang Fajar sama Beli Hendy, yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman agen, itu tidak boleh mudah menyerah. Kesuksesan Kang Fajar sama Beli Hendy butuh waktu yang tidak singkat gitu ya. Bukan 1, 2 bulan, 3 bulan gitu ya.
Kang Fajar bisa setahun setengah, beli handy 2 tahun lebih gitu ya. Jadi buat teman-teman agen, calon agen, jangan mudah menyerah. Terus tetap berusaha, berikhtiar gitu ya. Yang kedua, ikhtiarnya harus konsisten gitu ya. Kayak tadi Kang Fajar beli handy, ini senantiasa melakukan pemasaran yang kontinu. Gitu ya. Semua potensi-potensi yang ada di sekitar harus coba digarap. Kayak Kang Fajar, semua wilayah di sekitarnya itu disamperin satu persatu, digedor pintunya. Dikasihin brosur, ini ada agen pos baru di tempat Bapak Ibu, nanti kalau ada kirim-kirim, silakan nanti kontak saya, kita siap jemput bola, gitu. Ya. Lalu yang ketiga, buat Bapak Ibu sekalian calon agen ataupun yang sudah menjadi agen, gitu ya, harus bikin pembeda dengan agen pos lain ataupun dengan kompetitor lain. Kalau tadi saya tarik kesimpulan, Kang Fajar sama beli handy, ini pelayanannya bisa sampai tengah malam. Jam 11, jam 12, bahkan jam 1 masih di pick up sama beli handy. Gitu. Jadi jangan jam 3 udah tutup, jam 5 sudah tutup. Wah, nggak bakalan mencapai ratusan juta seperti beliau-beliau ini. Dan pembeda lain harus bikin yang tadi kata Kang Fajar. Frontliner Bapak Ibu sekalian, kasir, teller, itu harus ramah. Harus murah senyum. Gitu. Kalau beli handy tadi konsepnya selain murah senyum, dia bikin pembeda ruangannya tuh bikin kayak co-working space. Gitu. Gitu. Harus punya faktor pembeda Bapak Ibu. Gitu ya. Mungkin itu Kang Fajar beli handy. Terima kasih buat ilmunya siang hari ini. Sangat-sangat memberkati kita semua nih. Amin, 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 amin. Buat Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setiap minggu dari IAK Logistik kami mengadakan BUMDes Talk dengan narasumber-narasumber lain, bagaimana meningkatkan literasi digital. Silakan gabung di grup-grup WA yang sudah ada atau bisa japri saya untuk informasi lebih lanjut. Mungkin itu semua Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya buat kami, buat narasumber, buat Pak Joni, buat Pak Samsul juga. Terima kasih buat pendampingannya Pak Joni, Pak Samsul. Oke. Mungkin sebelum penutup Pak Joni ada yang ingin disampaikan Pak Joni? Saya ingin sampaikan, bisa? Oke. Ini sudah difoto. Belum tutup Pak. Mau foto tutup? Dulu ya, foto dulu. Oke. Kita coba foto ya Bapak Ibu ya buat dokumentasi. Silakan dinyalakan kameranya. Kita mau foto. Sambil menunggu, silakan dinyalakan kameranya. Bentar. Ayo, sudah siap semua? Sudah nyala kameranya? Siap. Ada 5 slide yang akan saya capture. Silakan dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar saya save. Yang slide 2, silakan dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Bentar, saya save. Yang ketiga, silakan. Yang keempat. Oke, yang kelima. Oke, Pak Joni, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup, Pak Joni? Oke, pertama sekali saya mau Mas Fajar bersama pemilik agen pos Fajar di Bandung. Terima kasih buat
Mas Hendy, owner agen Pos Devras di Denpasar, sama Pak Joni, Riki atas kegiatan ini, dan teman-teman semua para peserta Bumdestok di kegiatan ini. Jangan lupa kegiatan kita di minggu depan masih tetap berlanjut, dan yang ingin membuka layanan agen pos silakan nanti ditanyakan di Japri ke Pak Riki, ke Buk bisa, dan kita terbuka. Dan simpel sekali, tadi sampaikan Mas Riki tidak ada biaya pendaftaran juga, dan sekali kita nonton pelatihan juga nanti untuk layanan agen pos. Selesai itu, terima kasih banyak atas kegiatan ini. Saya kembali ke Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Joni, Pak Samsul yang sudah mendukung secara rutin kegiatan Bumdestok yang sudah diadakan. Juga buat Kang Fajar, buat Bli Hendy yang sudah berbagi ilmunya siang hari ini. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan siang hari ini. Semoga Bumdestok talk show kita webinar pada siang hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua, Bapak Ibu. Salam Pos Juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki.